Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princesses. Jumpa lagi dengan Kacita. Kita mau beribadah, bersorak-sorai, menari buat Tuhan. Namun sebelum ini kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami dijaga, dilindungi Tuhan, dan disertai oleh Tuhan. Saat ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau menari buat Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh untuk beribadah, bahkan kami sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Tuhan, kami buka ibadah kami, dan Engkau yang menyempurnakan ibadah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Prince and Princesses. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Dari terbit matahari. Yeah. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Prince and Princesses, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, ya Bapa, ya Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Allah, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Besar setia-Mu. Haleluya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar Prince and Princesses yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat-sehat. Gak terasa ya adik-adik, kita sekarang sudah ada di bulan Februari. Ya, kita bersyukur karena Tuhan setia memelihara hidup kita sampai kita ada di minggu pertama bulan Februari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus, bimbing kami untuk mengerti
dan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, yaitu di kitab Matius 22 ayat ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37, kakak bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bulan ini Awesome Kids akan membuat tema tentang kasih. Khusus untuk minggu ini kita akan belajar tentang mengasihi Tuhan. Mengapa kita mengasihi Tuhan adik-adik? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Apa bukti bahwa Tuhan mengasihi kita? Buktinya adalah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Itulah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Adik-adik, Tuhan juga mau supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga dengan segenap akal budi kita. Yuk kita belajar sama-sama bagaimana ya caranya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, mengasihi Tuhan yang pertama-tama adalah dengan segenap hati. Apa ya itu hati? Hati adalah perasaan yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Gak ada seorang pun yang bisa mengetahui isi hati kita selain diri kita dan Tuhan. Alkitab berkata bahwa orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari dalam hatinya. Wow, jadi kalau orang yang memiliki hati yang baik, pasti dia akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Hari ini kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yaitu apa yang kita keluarkan dari hati kita lewat mulut kita atau perkataan kita atau ucapan kita. Mengasihi Tuhan dengan memperkatakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar, bukan kata-kata yang membuat orang lain menjadi sakit hati ataupun sedih, kecewa karena perkataan kita. Ya, jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah memperkatakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Jiwa adalah perasaan kita adik-adik. Ya, jadi kita mengasihi Tuhan lewat jiwa ataupun perasaan kita. Bagaimana dengan menjaga perasaan kita supaya selalu tenang, damai, ya. Kita tidak menyimpan perasaan yang lekas marah, lekas kesel, sebel sama orang lain, tidak cepat-cepat ngambek, tidak mudah tersinggung, ya, tidak mudah khawatir ataupun gelisah, ya. Hati yang selalu penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan yang kita persembahkan buat Tuhan. Yang ketiga, kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Apa ya itu akal budi? Akal budi adalah pikiran kita adik-adik. Kita menjaga pikiran kita agar tetap tenang, tetap damai. Bagaimana cara adik-adik mengisi pikiran adik-adik? Ada loh seorang anak yang tiap hari hobinya nonton film horor. Jadi yang ada di pikirannya hal-hal yang menakutkan.
sehingga dia menjadi takut. Nah, kalau kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang menakutkan, maka kita menjadi takut. Tapi kalau kita mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran Tuhan, dengan firman Tuhan, maka pikiran kita akan menjadi pikiran yang jernih, pikiran yang suci, pikiran yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan ya adik-adik. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, ada yang bertanya mungkin dalam hatinya, bisa nggak ya kita mengasihi Tuhan? Tentu bisa adik-adik, pasti bisa. Karena Tuhan berjanji akan menolong anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan, yang ingin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan adalah taat sama firman Tuhan. Ya. Sebelum kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan, kita akan ayat hafalan. Ayat hafalannya kali ini sama dengan pembacaan firman Tuhan kita, yaitu Matius 22 ayat 37, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita hafalkan bersama-sama ya adik-adik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau lebih dahulu mengasihi kami dan Engkau mau supaya kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom.